wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi awjaba 'alaina fi ramadhan bisyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhir ayyam, amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu maulanal azim. Wallahu a'lam bishawab. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidzah, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, pengurus DKM, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara hadirin hadirat, jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya di kesempatan pagi hari ini, di hari Sabtu yang terakhir di bulan Sya'ban, kembali kita dapat hadir dan duduk memakmurkan masjid Allah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan menjadi sabab wasilah Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Shalawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umat yang insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Untuk menuturkan majlis ini, mari bersama kita baca satu buku kitab. Kita bertawassul dengan bacaan Al-Fatihah kita. Mudah-mudahan arwah almarhumah orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kubur Allah bin derajat. La hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sudah menjadi kesepakatan dan ijma para ulama bahwa surah Al-Baqarah ayat 183 adalah ayat yang dengan sharih, dengan tegas menyebutkan tentang kewajiban ibadah saum di bulan suci Ramadan. Bahkan ayat ini tidak perlu menggunakan takwil maupun tafsir yang mendalam, karena ulama sepakat ketika Allah menyebutkan kata kutiba alaikumus syiyam, maka makna ini adalah makna zahir, sehingga apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dengan tegas menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagimu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalimat kutiba alaikum
Ulama tafsir mengatakan maknahu ay furidha alaikum. Ditambahkan lagi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat, Nabi mengatakan qad ja'akum syahrun mubarak uftiridha alaikum fi siyami. Kata Nabi kita Muhammad SAW, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Setelah Nabi sebut syahrul mubarak, dan itu terjadi pada saat bulan suci Ramadan, Nabi menyebutkan uftiridha alaikum, diwajibkan bagimu berpuasa di dalam. Maka ini yang menjadi konsensus para ulama bahwa 183 di surah Al-Baqarah dengan tegas adalah perintah Allah tentang kewajiban ibadah puasa, atau perintah puasa yang wajib yang satu-satunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di bulan Ramadan sepanjang tahun. Ini makna kutiba alaikum syiyam. Dia diberikan oleh Allah. Kita tahu bahwa perbedaan antara ayat-ayat Makkiyah dengan ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi, di mana saat itu kondisi keimanan umat Islam saat di Makkah ini, karena memang awal rintisnya wahyu di sana, mayoritas keyakinan mereka masih lahir, belum mantap. Maka mayoritas ayat yang turun pada periode Makkiyah ini biasanya adalah ayat yang berkaitan dengan akidah, pemantapan keyakinan lebih dulu. Ini ayat yang turun periode Makkiyah. Berbeda halnya dengan ayat yang turun pasca hijrahnya Nabi. Kita tahu ketika Rasulullah SAW diperintahkan hijrah dari Makkah ke Madinah, ini betul-betul bagaimana ujian buat mereka yang benar-benar beriman. Ada yang ikut sebagai pembuktian keimanan mereka, ada pula tidak satu. Maka ayat-ayat yang turun pada periode Madaniyah ditandai dengan sebuah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Disinilah keadilan Islam yang pertama, bahwa orang yang mampu memenuhi panggilan ibadah saum ini jelas adalah hanya mereka yang beriman kepada Allah. Maka kalau Nabi katakan telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, telah datang kepada kalian bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang-orang yang beribadah di dalamnya, dilipat gandakan pahalanya, bahkan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Ini semata-mata karena hanya imanlah yang akan merasa terpanggil akan kehadiran bulan Ramadan yang penuh berkah. Maka ketika tidak ada iman, mungkin ketika Ramadan diinformasikan akan datang, mungkin mereka akan berkata, kalau nanti Ramadan mungkin saya akan lebih capek, saya mungkin akan lebih lelah dan seterusnya. Padahal orang yang beriman, ketika Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, hatinya merasa dipanggil untuk melaksanakan perintah Allah, kewajiban ibadah sholat. Ini 183 di surah Allah. Nah, jadi Allah aturan teknis atau para ulama tafsir biasa menyebutnya dengan tafsir ayat fikihnya. Ini justru ada di surah Al-Baqarah 184. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun
fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat 184 adalah aturan teknis yang disampaikan. Ayyaman ma'dudah, kewajiban yang Allah berikan itu adalah hari-hari yang ditentukan. Para ulama menyebutkan bahwa tataran operasional yang disampaikan Nabi tentang ayat ayyaman ma'dudah ini kemudian menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena hari yang ditentukan tidak lain adalah bulan Ramadan yang ketentuannya kata Nabi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat bulan, melihat hilal bulan, dan berbukalah atau beridul fitrilah kalian karena melihat hilal. Hadis ini kemudian dipahami oleh para ulama. Ada yang memahaminya dengan melihat hilal bulan Ramadan itu bisa dengan menggunakan metode bil hisab, dengan hitungan teori. Salah satu keistimewaan metode ini, awal bulan Hijriyah kapanpun itu sudah bisa diketahui jauh-jauh hari. Makanya kalau kemudian ada sudah ditentukan bahwa awal 1 Ramadan atau awal Ramadan di tahun 2024 ini jatuh pada hari Senin, ini karena memang menggunakan metode hisab. Hisab itu adalah sebuah teori yang diajarkan oleh para ulama dalam ilmu astronomi atau dalam khazanah keilmuan Islam disebut dengan ilmu falak. Dengan kaidah tertentu akan ketahuan kapan awal Ramadan. Jadi kalau memang sudah ditentukan, ini tidak mungkin menggunakan metode ruqyah, tapi menggunakan metode hisab. Nah, cara yang kedua, memahami hadis ini dengan tekstual. Kalau Rasulullah SAW mengatakan sumu li ru'yati, dengan kata ru'yah, berpuasalah kamu karena melihat bulan, maka ulama mengatakan hanya boleh menentukan awal Ramadan kalau ada salah seorang yang dipercaya yang sudah melihat awal bulan, atau disebut dengan hilal. Tetapi seandainya tidak ada seorang pun yang mampu melihat hilal pada waktu sore itu, kata Nabi, fa'in humma alaikum fa'akmilu iddata sya'bana 30 yawman. Maka apabila mendung, kalau kondisi tidak cerah dan tidak kelihatan, kata Nabi, sempurnakan bilangan Sya'banmu 30 yawman, 30 hari. Disinilah kemudian ulama fikih berbeda pandangan. Dapat yang pertama tadi mengatakan hanya menggunakan hisab, yang kedua menggunakan metode ruqyah, bahkan ada kelompok yang ketiga menggunakan dua-duanya. Hisab itu hanya sekedar pengetahuan awal, tapi kemudian keputusan akhirnya ada pada ruqyah. Nah, yang terjadi di negeri kita ini, memahami makna ayyaman ma'dudah, akhirnya ada yang menggunakan hisab, ada yang menggunakan ruqyah. Walaupun lagi-lagi dengan bijak para ulama kita mengajarkan, ketika ada perbedaan pandangan, maka ini adalah perbedaan yang bersifat furu'iyah. Walaupun yang paling aman menurut mayoritas ulama adalah kita ikut apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Apalagi ada dalil ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya,
Dawaul. Ulama tafsir mengatakan mana ulil amr pemerintah. Pemerintah yang fasik sekalipun dalam bab ini kita diperintahkan untuk ikut mereka. Walaupun lagi karena ini perbedaan fikih saya katakan, maka silahkan mau ikut pandangan siapapun selama konsistensi dalam mengikuti fatwa. Yang saya maksud dalam konsistensi dalam mengikuti fatwa, kalau Ramadannya ikut metode hisab, maka nanti Idul Fitri ikut metode hisab. Karena realitanya masih ada masyarakat yang kalau puasa selalu pilihnya yang paling belakangan. Apalagi beberapa hari ini terakhir ini saya dengar kayaknya saya ikut yang belakangan aja deh, karena Senin Selasanya nyepi lumayan. Ini kok hubungannya dengan liburnya, padahal sama sekali tidak. Kalau memang kita mau ikut apa yang diijtihadkan para ulama, misalnya 1 Ramadan jatuh pada hari Senin, maka nanti Idul Fitri ikut dengan fatwa yang sama, sehingga hitungan insya Allah akan sama pula. Dan jumlah yang memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayyam ma'dudat, realitanya bulan Hijriyah itu kalau tidak 29 hari maka 30-an, dan gak mungkin lebih, gak mungkin kurang, cuma 2. Kalau udah 29, 30. Jadi kalau puasa kita seandainya hanya 29 hari, ini pun namanya tetap 1 bulan. Jangan ada pemahaman misalnya kita cuma 29 hari, yang lain 30 hari berarti yang sempurna, yang 30 sama sekali tidak. Karena bulan Hijriah ada yang berjumlah 29, ada yang berjumlah 30 hari. Bahkan puasanya Nabi kita Muhammad SAW rata-rata 90%-nya beliau lakukan hanya 29 hari. Ini penjelasan ulama tentang ayyam ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Ayat ini juga menjelaskan tentang bagaimana Islam selalu memberikan aturan syariat selain memang adalah ujian keimanan. Para sahabat kala itu ketika mereka sudah mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka baru saat mereka sudah di Madinah kewajiban ibadah puasa itu diberikan. Tetapi lagi-lagi syariat Islam mengajarkan faman kana minkum maridun, bagi mereka yang kuat silakan puasa. Kalau enggak kuat qadha, kalau enggak kuat mengqadha fidyah. Ini aturan bisa dibikin Al-Quran. Maka faman kana minkum maridun, kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan pun ketika ada uzur syar'i maka dia dibolehkan untuk tidak melakukannya saat itu, tetapi kemudian ada alternatif lain. Dan ini dalam Islam dikenal sebagai satu rukhsah, satu dispensasi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Rukhsahnya bukan untuk menghilangkan, tapi hanya untuk menggeser waktunya. Maka Allah sampaikan orang yang dalam keadaan uzur. Apa uzurnya? Faman kana minkum maridun, maka barang siapa di antara kalian dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan musafir. Konsep maridun dan konsep safar tentu dijelaskan oleh para ulama adalah konsep safar dan maridun yang sesuai dengan perintah puasa itu sendiri. Karena saya baca dari beberapa perintah fikih, apapun yang namanya bisa disebut dengan sakit, dia boleh nggak puasa. Tapi jelas ini bertentangan dengan tujuan umum dan ibadah puasa itu sendiri. Sehingga ulama sepakat
penjelasan faman kana minkum maridun, sakit yang dimaksud adalah sakit yang berhubungan dengan ibadah puasa. Walaupun saat kita sakit gigi sederhana, sakit gigi yang tidak begitu berat misalnya, tetap namanya sakit. Atau bahkan kita terlilis pisau, tetap namanya sakit. Tapi mayoritas ulama mengatakan yang dimaksud maridun pada ayat ini adalah sakit yang menjadikan orang tidak sanggup melanjutkan puasa. Yang kedua adalah sakit yang kalau ia tetap berpuasa akan menjadikan puasanya sakitnya bertambah parah. Ini konsep maridunnya. Jadi jangan sampai nanti orang beranggapan setiap saya sakit boleh nggak puasa, nanti saya potongkan saja di tempat yang lain. Tidak, karena konsep yang disampaikan Allah tetap adalah kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga konsep maridun atau safarnya adalah konsep utuh yang menjadi rusak dalam hukum. Al-ala safarin, atau dalam keadaan bepergian. Ada orang berpikir karena safar itu boleh nggak puasa, jadi saya mau bikin puasa wajibnya beda. Setiap awal Ramadan saya sengaja melakukan perjalanan biar nanti saya pulangnya setelah hari raya Idul Fitri. Alasannya supaya Ramadannya saya nggak puasa, nanti aja puasa sesempatnya saya. Kalau sengaja dibuat perjalanannya padahal sudah jelas akan datang Ramadan, dia malah sengaja melakukan perjalanan untuk menghindari puasa di Ramadannya, maka ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena memang kewajibannya di Ramadan. Kecuali memang seseorang yang sedang berpuasa akan melakukan safar yang bukan untuk menghindari puasanya di Ramadan, maka ini jadi rusak. Contoh, saya sedang berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi karena ada keperluan untuk melakukan sebuah safar, maka ini menjadi rusak yang pertama. Maka silahkan boleh tidak berpuasa di hari itu, tapi jangan lupa fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ulama fikih dengan sepakat mengatakan pada kalimat ini adalah rukhsah yang mewajibkan seseorang meninggalkannya untuk mengqadha puasanya. Di mana qadhanya ini sepanjang waktu kecuali hari-hari yang diharamkan. Hari-hari yang diharamkan ada 5 hari, yaitu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan ayyam tasyrik. Cuma 5 hari. Yang lain boleh sepanjang waktu selain 5 hari ini seorang muslim ataupun muslimah boleh mengqadha puasa Ramadan. Bahkan ketika ada larangan dalam hadis Nabi bersabda oleh Nabi SAW, "Idan tasofa Sya'ban fala tasum." Apabila Sya'ban sudah lewat pertengahan, fala tasum, maka janganlah kalian berpuasa. Atau puasa yang dilarang Nabi, man shoma yauma syakki faqad asa Abul Qasim. Siapa orang yang berpuasa pada hari syak, hari ragu-ragu, maka dia telah dianggap bermaksiat kepada Nabi Muhammad SAW. 2 hadis ini Bapak Ibu sebenarnya adalah larangan. Yang pertama, larangan berpuasa puasa sunnah kalau sudah lewat waktu 15 Sya'ban, kecuali bagi mereka yang pertama terbiasa puasa. Kalau kemarin-kemarin dia jarang puasa atau mungkin bahkan gak pernah puasa, kalau sudah masuk 15 Sya'ban maka dia gak boleh puasa. Yang boleh puasa kan. Tapi
tahu sunnah nggak boleh. Yang kedua, hadis Nabi tentang yaumul syak. Apalagi misalnya besok ada perbedaan hari Senin dan hari Selasa. Saya rencana 1 Ramadan puasanya si hari Selasa, tapi biar enak hari Senin saya puasa duluan, walaupun puasa Senin Kamis misalnya. Ini menurut ulama-ulama Syafi'iyah makruh dilakukan, karena lebih baik nanti saja dia puasanya mana hari yang dia yakini untuk memulainya, kecuali puasa qadha. Bagi mereka yang belum bayar qadha dari fakir dengan ayat ukhra, sekalipun hari Selasa itu sudah 1 Ramadan, hari Senin dia masih boleh puasa kalau itu adalah puasa qadha. Karena memang qadha adalah perintah Allah, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ini konsep rukshoh tapi ada gantinya. Yang kedua, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Rukshoh yang diberikan Allah yang kedua adalah bagi mereka yang tidak sanggup berpuasa karena sakit, karena umur yang tetap, maka dia tidak masalah untuk tidak berpuasa, tetapi gantinya adalah fidyatun, dia harus membayar fidyah. Apa itu fidyah? Ta'amu miskin, yaitu memberi makan orang miskin. Ini yang berkali-kali kita bahas tentang fidyah, di mana ada realitas di masyarakat kita. Terkadang fidyah itu bukan hanya, memang betul fidyah itu bukan hanya untuk menggantikan orang yang meninggalkan puasanya dalam keadaan masih hidup, tetapi juga kalau sudah meninggal dunia. Ada seseorang yang sakit, karena sakitnya itu dia tidak berpuasa, kemudian dia gantikan sakitnya itu dengan fidyah, ternyata belum sempat dibayarkan fidyahnya, sakitnya terus berlanjut sampai dia meninggal dunia. Maka otomatis orang yang sakit kemudian meninggal dunia ini, kewajiban ibadah saumnya tidak diqadha, tapi digantikan dengan membayar fidyah. Tetapi seringkali pemberian fidyahnya itu dilakukan saat kumpul bersama dalam pembacaan Yasin, Tahliil dan seterusnya, baru dibagikan beras fidyahnya. Padahal beras fidyah itu sebagai pengganti meninggalkan puasa, dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, memberi makan kepada orang miskin. Artinya orang yang berhak menerima fidyah cuma satu, asma'nya cuma satu, yaitu orang miskin. Maka pertemuan minggu lalu saya bahas bahwa kalau memang nanti masjid ada kepanitiaan yang dibentuk untuk menjadi amanah atau titipan dari orang-orang yang membayar, baik itu zakat, infak, sedekah atau fidyah, maka harus dipastikan fidyah itu hanya boleh diterima kepada orang miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jika kalau kemudian dia diberikan untuk yang lain, nggak boleh. Sampai kemarin saya ditanya, Ustaz, saya terlanjur terima nih, nggak enak, saya kasihin beras fidyah, diterima, dibawa pulang. Kalau saya kasihin lagi gimana? Pertanyaan saya, Anda berhak atau tidak menerima itu? Dia hanya lagi, saya berhak atau tidak? Kalian berhak menerima dan miskin. Kalau Anda merasa orang miskin, masuk dalam kategori miskin yang disebutkan oleh para ulama, silakan.
tidak sesuai dengan kriteria miskin, maka silahkan, karena itu bukan miliknya, dia boleh memberikan kepada mereka yang paling membutuhkannya. Ini konsep 184 tentang udzur yang dibolehkan bagi orang yang musafir atau sakit untuk tidak berpuasa. Tetapi Allah, walaupun ini adalah rukhsah, saya sering bilang istilah rukhsah itu adalah dispensasi, satu keringanan yang diberikan hukum, di mana menurut ulama-ulama Syafi'iyah hukum rukhsah itu adalah bersifat ikhtiyari. Apa itu ikhtiyari? Karena ini satu keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hambanya. Maka dengan pandangan ulama-ulama Syafi'iyah, kita berhak memilih mau diambil atau tidak. Dalam kasus sholat misalnya, orang yang melakukan perjalanan itu ada rukhsah, yang itu boleh dikosor dan boleh dijamak. Ini namanya rukhsah. Dalam pandangan ulama Syafi'iyah, tapi mau diambil atau tidak? Pak Ustaz, ya Ustaz deh, toh saya melakukan perjalanan juga, tapi setiap waktu sholat saya bisa mampir, maka sholatnya saya enggak kosor, saya enggak jamak, seperti biasa saja, enggak masalah. Karena lagi sifatnya tadi ikhtiyariyah. Begitu juga dalam rukhsah berpuasa. Kalau seandainya ada orang yang dalam keadaan sakit tetapi dia tetap ingin berpuasa, apakah boleh? Silakan. Ini yang dimaksud dengan wa antasumu khairul lakum. Contoh ada orang sakit kepala luar biasa, saya juga boleh, gak apa-apa membatalkan puasa karena sakit. Akhirnya dia tidak membatalkan puasanya, tapi kemudian dia mengobatinya dengan cara berbekam misalnya. Maka soal puasanya yang dia lakukan tetap sah. Bahkan Rasulullah sudah mengatakan orang yang dalam keadaan berpuasa kemudian dia berbekam, baik bekam hanya untuk kesehatan ataupun bekam untuk mengobati penyakit, maka puasanya tidak membatalkan atau tidak batal. Karena al-hijamah, karena bekam itu tidak membatalkan puasa. Padahal kalaupun dia mau nggak puasa nggak masalah. Kenapa? Karena sudah dalam keadaan sakit. Atau yang kedua, seorang yang sedang berpuasa kemudian sakit, dia membutuhkan infus. Secara hukum, orang yang dalam keadaan sakit sampai harus ada infus, berarti dia sudah boleh nggak puasa, karena tadi makanan minuman. Tapi kalau dia tidak mau ambil rukhsah itu, nggak apa-apa Pak, saya kuat kok walaupun saya sakit begini, tangguh, ini udah jam 4 sore, gak apa-apa, saya mau lanjutkan puasa saya tinggal 2 jam lagi, walaupun di dalam keadaan infus, maka infusannya tidak membatalkan puasa. Ini lagi saya katakan bahwa rukhsah itu boleh diambil, boleh tidak. Tetapi kalau ia tetap berpuasa, itu lebih baik. Apalagi misalnya kalau mau pakai konsep safar, kenapa kemudian dalam ibadah puasa Ramadan safar termasuk dalam rukhsah? Karena kita tahu medan yang dilalui saat kaum muslimin saat itu tentu sangat ekstrim, padang pasir yang panas, alat transportasi yang sangat terbatas, sehingga ketika mereka harus berpuasa kemudian melakukan perjalanan, tentu ini akan sangat memberatkan. Makanya konsepnya paman kana minkum maridun aw ala safari, saat itu sangat kontekstual. Apa artinya? Karena memang masyarakat Arab kalau sudah niat melakukan safar,
jauh. Maka ulama ini mengatakan orang yang disebut safar itu paling tidak melakukan perjalanan kurang lebih 85 km. Tentu bagi masyarakat yang dengan alat transportasi sangat terbatas, kemudian medan padang pasir sangat berat. Tapi kalau kemudian ini kita masukkan konteksnya di masyarakat yang sudah dengan transportasi yang memadai, mungkin kalau cuma 85 km berangkat kita masuk tol Pondok Gede sampai tol Cirebon sudah sampai. Tetapi apakah kemudian kita membatalkan puasa kita? Sementara kita berkendara, mobil kita ber-AC, jalannya nggak macet, cuacanya nggak begitu panas, apakah kita boleh tidak berpuasa? Kalau kayak konsep awal safar boleh. Tapi kalau tidak ada udur yang memang kita mungkin sangat mungkin melakukannya tanpa beban yang berat, maka wa antasumu khairul lakum, puasamu lebih baik buat. Apalagi yang berangkat ratusan kilo tapi pakai pesawat. Saya pernah ada kasus berangkat umroh Ramadan, kata jamaah, Ustaz kita puasa apa enggak? Saya bilang kita serah, mau nggak puasa boleh karena dalam keadaan safar, maka itu awal safar ini. Tapi saya bilang kira-kira kalau berpuasa berat atau tidak? Mereka bilang ya enggak, kalau di pesawat tinggal tidur kok, tidak ada ngerasain panas dan sebagainya. Maka silahkan rukhsah itu diambil atau tidak. Jadi ambilnya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, puasamu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui keistimewaannya. Istilah para hadirin, Bapak Ibu jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW dengan kedatangan bulan Ramadan, bulan yang senantiasa dinanti-nanti orang-orang yang beriman. Wajibannya satu-satunya berpuasa hanya di bulan ini, dan yang pasti bulan Rasulullah SAW menginformasikan keistimewaan Ramadan yang tidak ditemui pada bulan-bulan yang lain. Di antaranya adalah fihi lailatul khairun min alfi syahr, terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka mudah-mudahan kajian kita tentang surah Al-Baqarah 183-184 ini sekedar mengingatkan kembali tentang pentingnya memahami puasa dengan pendekatan ilmu, sebab dengan pendekatan ilmu insya Allah menambah atau minimal menjadikan syarat pertama untuk diterimanya amal ibadah kita. Akhirnya sekedar itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian tafsir ayat 183-184 surah Al-Baqarah ini dapat dipahami dan insya Allah dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti biasa, mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, saya persilakan. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Ya. Kebetulan istri saya sedang menyusui Ya. di rumah, jadi itu kan ada perintah kalau sedang menyusui ini boleh diganti dengan video, Ustaz. Ya. Jadi kalau video ini terhitung per hari itu memberi makan itu 3 kali makan atau 1 kali makan, Ustaz? Karena saya waktu itu pernah dengar ada yang 1 kali makan, cukup 1 kali makan, ada yang 3 kali makan dalam 1 hari. Yang kedua mengenai fidyah yang kalau misalkan tahun lalu ini belum dibayarkan, itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Jadi tahun lalu kan masih hamil, Ya. waktu itu belum dibayarkan sampai ke tahun ini, itu apakah nanti fidyahnya itu jadi 2 kali lipat atau seperti apa? Ya. Terus yang kedua adalah masalah usia, Ustaz.
siap uzur itu batas orang tidak wajib berpuasa itu di usia berapa kira-kira? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, konsep yang diberikan Allah tentang rukhsah orang yang boleh tidak berpuasa karena uzur, maka ini tidak ada batasan umurnya. Berapapun umurnya, kalau memang sudah tidak mungkin lagi dia berpuasa, maka dia boleh menggantinya dengan fidyah. Misalnya umurnya baru 50 tahun tapi karena banyak penyakit, boro-boro dia bisa berpuasa, makan terlambat saja 2 jam misalnya menjadikan dia pingsan atau penyakitnya bertambah, maka ini menjadi batasan yang dibolehkan dia tidak berpuasa. Jadi tidak ada batasan umur bagi orang yang punya rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa. Yang penting betulan bahwa dia tidak mampu. Kita punya orang tua, bapak kok gak puasa? Bapak kan udah umur 90 tahun. Kenapa gak puasa? Tapi gak puasa karena pagi keliling masih kuat masih umur 60 tahun. Tapi puasa gak sanggup, jadi kan namanya aneh. Jadi konsepnya adalah tidak ada batasan umur, tetapi batasannya orang tersebut yang paling mengahlinya. Apakah saya masih sanggup berpuasa? Kelihatan secara umum, kalau dia berpuasa dapat 2-3 jam saja dia tidak makan sama sekali, tidak minum sama sekali, langsung kondisinya drop. Tapi kalau dia masih kuat, sanggup, walaupun usianya sudah di atas 80 tahun, dia tetap wajib berpuasa. Ini jawaban pertanyaan kedua. Nah kemudian kalau kemudian tidak sanggup untuk membayar pokoknya, maka Allah sebutkan silakan membayar fidyah. Nah pertanyaannya, Allah sampaikan dengan kata ta'amu miskin. Yang namanya fidyah itu adalah memberi makan kepada orang miskin. Nah memberi makannya itu berapa kali? Ini pertanyaannya mana? Apakah ukurannya memberi makanannya 1 kali 1 hari, atau karena makan itu biasanya sehari 3 kali maka diberikan 3 kali? Ini sudah dipikirkan jauh-jauh hari oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena kondisi setiap orang, setiap masyarakat berbeda-beda, maka konsep membayar fidyah dibulatkan dalam hadis likulli yaumin muddun, 1 hari 1 mud. Tentu di zaman Nabi tidak ada hitungannya, beras tidak ada. Dan di zaman Rasulullah makanannya ada gandum. Maka Nabi menyebutkan likulli yaumin muddun, 1 hari yang ditinggalkan bayarannya 1 mud. Nah karena mud ini tidak dikenal pada masyarakat kita, maka ulama-ulama Indonesia, terutama di ulama Indonesia, menyebutkan 1 mud itu kurang lebih sekitar 1 liter beras. Makanya ini yang menjadi pembulatan, tinggal dihitung saja. Kalau kita meninggalkannya 1 hari, maka bayar fidyahnya 1 liter beras. Ini pembulatan. Jadi gak dihitung atau dia makan 2 kali, atau dia makan 3 kali, atau dia makan sekali. Pokoknya di kuliah muncul 1 hari yang dia tinggalkan, fidyahnya 1 liter. Kalau saya bulan ini kayaknya nggak mungkin puasa karena masih menyusui, 1 bulan berarti 30 liter. Ditambah dengan bulan lalu karena masih hamil selama 30 hari, berarti 30 liter. Silakan dibayarkan tahun lalu dengan sekarang menjadi 60 liter. Pak Ustadz, saya bayarnya baru sanggup 30 liternya aja deh. Yang tahun ini tahun depan baru bisa dibayar. Silakan. Tidak ada hal yang memberatkan, tetapi hitungan fidyahnya tidak boleh lupa. Maksud saya tidak boleh lupa, catat bahwa saya dan istri saya punya utang puasa tahun 2021 30 hari sakit, tahun 2022 nggak bisa puasa juga ternyata hamil, 2023 nggak bisa puasa juga ternyata melahirkan,
2024 punya utang puasa juga 1 bulan karena menyusui. 30 hari kali 4, 120 hari berarti harus dibayarkan 120 liter beras. Kalau memang sanggup dibayar saat itu silakan, tapi kalau tidak nggak masalah. Kapan sanggupnya? Kalau ternyata sampai meninggal tidak sanggup juga, ternyata Pak Ustadz saya nggak bisa puasa, ganti bayar fidyah pun ternyata uangnya nggak cukup, malah cari orang miskin sekecamatan Duren Sawit ini, ternyata saya yang paling miskin, maka nggak perlu bayar apapun, nggak perlu bayar fidyah, dan tidak perlu ada apalagi sampai dilipat gandakan lagi. Tadinya harus bayar 30 liter, tahun depan jadi 60 liter, tahun depan lagi jadi 90 liter, sama sekali tidak. Apa yang kita bayar selama 30 mud tadi untuk membayar fidyah di tahun yang lalu tetap berpindah kepada tahun berikutnya, jumlahnya tetap sama. Jadi kesimpulannya, membayar fidyah itu tetap keuntungannya yang disebutkan oleh para ulama. Untuk menyederhanakannya, boleh misalnya Pak Ustaz, saya mau ikhtiar itu ada kehati-hatian. Bagaimana kalau saya buat 1 kilo saja? Nggak masalah. Berarti 1 liternya itu adalah kewajibannya, kelebihannya bagian dari kehati-hatian kita supaya fidyah ini betul-betul mampu mengatasi makan bagi orang miskin. Ya kan demikian. Oh, ya, silakan. Kapan kita bisa menggunakan fidyah? Kapan harus dengan qadha? Oh ya, baik. Kapan kita harus dengan qadha? Kapan harus dengan fidyah? Sebagaimana Allah sampaikan tadi dalam surah 184 Al-Baqarah, tidak boleh ada fidyah lebih dulu sebelum ada yang pertama. Jadi urutannya qadha dulu. Kalau qadha nggak sanggup, baru fidyah. Nggak boleh tiba-tiba saya mau ganti aja, nggak mau puasa karena saya sakit, saya nggak mau bayar qadha. Padahal mampu bayar qadha. Apa yang sudah saya lewati Ramadan tahun lalu Pak Ustaz, karena saya sakit selama 20 hari, semua saya bayar pakai fidyah aja, nggak boleh. Fidyah itu alternatif kedua kalau kita udah nggak sanggup lagi mengqadha. Saya sakit, saya musafir, saya hamil, saya menyusui, tetap konsep yang pertama qadha dulu. Mau kapan nggak apa-apa. Tadi saya gambarkan 4 tahun berturut-turut Pak Ustaz saya belum puasa itu. Cuma memang afdolnya setelah qadha lewat waktu tahun kemudian itu ditambahkan dengan fidyah. Tapi prinsip awal yang pertama itu bukan fidyah tapi qadha. Jadi konsep membayar fidyah itu kalau saya sudah tidak sanggup membayar qadha, atau saya meninggalkan qadhanya udah 4 tahun yang lalu belum dibayar-bayar Pak Ustaz, maka silakan, itu baru fidyah. Jadi ini harus dipahami, jangan sampai semuanya nanti fidyah. Tidak, fidyah itu alternatif kedua kalau sudah tidak mampu membayar qadha. Demikian, wallahu. Ya, cukup. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi menjelang bulan suci Ramadan, tentu saja kita dianjurkan untuk menyiapkan mental kita untuk bersiap-siap datangnya Ramadan dengan penuh berkah, dengan hati yang gembira, dan momentum ini pula rasanya waktu yang tepat untuk kita saling meminta maaf. Saya sebagai orang yang mungkin biasa menemani para jemaah dalam kajian Al-Quran menjelang Ramadan ini, mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang lalu, dan semoga Allah mengajarkan umur kita sehingga kita mampu menjalankan ibadah di bulan suci
suci Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan menambah keberkahan dalam kehidupan kita. Al-Fatihah ila niyyan wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana minal Qur'anil 'azim ووفقنا واهدنا الى صراطك المستقيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.